Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat jadi mentor akademik Anda hari ini karena kita bakal bongkar habis aturan-aturan tersembunyi di dunia penelitian komputasi. Kalau Anda pernah ngerasa stuck atau bingung waktu nyusun skripsi, tesis, atau disertasi di bidang IT, tenang aja, Anda ada di tempat yang pas banget. Kita akan bedah semuanya mulai dari nol. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin, Anda udah ngabisin waktu berbulan-bulan begadang bikin software yang super canggih. Antar mukanya keren, fiturnya kompleks banget. Nah, pertanyaannya, apakah bikin software canggih kayak gitu otomatis dihitung sebagai penelitian sejati? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan jujur, ini adalah salah satu miskonsepsi paling masif di kalangan mahasiswa komputasi. Perbandingan ini mengilustrasikan dengan sangat jelas di mana letak salah pahamnya. Dengar ya, membangun software itu sebenarnya bukan tujuan utama dari sebuah penelitian. Software itu cuma alat, atau istilahnya testbed lah, buat ngetes dan mengevaluasi hasil eksperimen dari algoritma yang kita usulkan. Makanya, kalau Anda cek jurnal-jurnal internasional yang bergengsi seperti Scopus, Anda hampir nggak bakal nemu screenshot aplikasi atau deretan source code di dalamnya. Penelitian yang sesungguhnya itu adalah tentang mengusulkan metode atau algoritma baru yang terbukti lebih baik. Nah, supaya nggak bingung, ini roadmap kita hari ini. Pertama, kita bahas definisi dan mitos penelitian. Kedua, kita lihat peta kurikulum komputasi. Ketiga, kita pahami apa itu kontribusi pengetahuan. Dan terakhir, keempat, kita sesuaikan target kontribusi berdasarkan gelar akademik Anda. Oke, kita masuk ke bagian pertama, definisi dan mitos. Mari kita gali apa sebenarnya esensi dari sebuah penelitian. Kalau kita bedah katanya, esensi dari kata research itu sendiri sebenarnya punya makna yang dalam loh. Re itu artinya kembali dan search itu mencari. Seperti kutipan dari Branson ini, penelitian itu pada dasarnya adalah proses mengeksplorasi hal yang belum diketahui dan membangun pengetahuan baru yang sebelumnya nggak dipahami orang lain. Jadi penelitian itu berangkat dari masalah yang mungkin metodenya udah ada, tapi kita mencari pemecahan yang jauh lebih baik. Ini bukan sekedar bikin sesuatu jadi berfungsi ya, tapi harus ngasih kontribusi yang original. Dan ini nih yang sering banget orang salah sangka soal karakter sejati seorang peneliti. Tahukah Anda, dalam dunia sains, jadi salah itu wajar banget. Serius. Anda boleh punya hipotesis yang salah. Anda juga diizinkan bikin kesalahan analisis waktu bereksperimen. Tapi, ada satu garis keras yang nggak boleh dilewati. Anda tidak pernah diizinkan untuk berbohong. Nggak boleh nipu, nggak boleh main-main sama data, apalagi memanipulasi hasil statistik. Itu dosa paling besar di dunia akademik. Integritas itu harga mati, teman-teman. Lalu, gimana sih prinsip ini diterapin di disiplin ilmu Anda yang spesifik? Lanjut ke bagian kedua, peta kurikulum komputasi. Kita akan lihat di mana tepatnya posisi Anda di lanskap komputasi yang luas ini. Kalau kita lihat peta panduan IAEE dan ACM tahun 2005 ini, disiplin komputasi itu kebagi jadi 5 bidang utama. Coba perhatikan sisi sebelah kiri. Di situ ada computer engineering yang fokus ke hardware dan computer science yang mendalami teori algoritma. Keduanya ini sangat berakar pada inovasi dan prinsip teori. Terus kalau kita geser ke kanan, ke arah yang lebih praktis, kita bakal ketemu software engineering, lalu information technology yang ngurusin infrastruktur. Nah, di lapisan paling atas ada information systems yang tugasnya ngehubungin teknologi dengan kebutuhan organisasi. Mengetahui di mana posisi prodi Anda berada di peta ini tuh krusial banget loh. Biar lebih kebayang, mari kita bandingkan dua bidang yang sering banget tertukar ini. Di sebelah kiri ada ilmu komputer atau computer science. Fokus mereka ini sangat kuat di sisi kiri spektrum, teori, prinsip, dan penemuan algoritma. Mereka tuh mikirin gimana caranya bikin komputer memecahkan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Beda ceritanya dengan sistem informasi di sebelah kanan. Fokus mereka melengkung ke kanan atas. Mereka ini nggak harus nyiptain algoritma baru, tapi lebih fokus ke gimana caranya mengintegrasikan teknologi yang udah ada ke dalam proses bisnis, supaya organisasinya makin kompetitif. Bener-bener dua dunia dengan pendekatan yang beda banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, memahami kontribusi pengetahuan. Ini momen di mana kita bahas gimana caranya mendorong batas ilmu. Nah, ini dia. Ini adalah diagram favorit saya dari Christian Dawson. Bayangkan, garis luar yang bentuknya nggak beraturan ini adalah batas maksimal pengetahuan umat manusia saat ini. Waktu Anda kuliah, belajar, baca buku, Anda itu sebenarnya cuma lagi memperbesar gelembung pengetahuan di dalam diri Anda sendiri, yang ditandain pakai lingkaran biru kecil di tengah itu. Tapi sebuah kontribusi penelitian yang sejati baru terjadi ketika gelembung Anda membesar sampai menyentuh batas luar tadi dan berhasil mendorongnya sedikit ke arah luar. Nah, tonjolan kecil di luar garis itulah yang namanya kontribusi. Anda ngasih sesuatu yang baru buat dunia, bukan cuma buat diri sendiri. Terus, pertanyaannya, gimana cara kita bikin tonjolan kontribusi itu? Tenang,
Ada dua jalur praktis yang bisa Anda pilih. Yang pertama, orisinalitas pada metode. Maksudnya, masalahnya sih udah pernah dikerjain orang lain, tapi Anda datang bawa metode yang udah dimodifikasi jadi lebih baik. Contohnya, pakai algoritma XYZ versi baru buat ngatasi masalah konvergensi prematur. Jalur kedua, orisinalitas pada masalah. Di sini, metodenya mungkin udah umum, tapi Anda terapkan ke masalah yang benar-benar baru. Misalnya nih, Anda nentuin desain bendungan pakai 7 parameter, padahal selama ini peneliti lain selalu cuma pakai 3 parameter. Dua-duanya ini adalah kontribusi yang sangat valid. Tapi, nah ini tapinya. Sebagai mentor Anda, saya wajib ngingetin soal jebakan besar ini. Jebakan nol kontribusi. Banyak banget mahasiswa komputasi yang bikin penelitian kayak gini. Penerapan algoritma genetika di bendungan Jatiluhur. Terus ada lagi yang bikin persis sama tapi di bendungan Gajah Mungkur. Lalu besoknya di bendungan Karangkates. Dengar ya, cuma ganti lokasi studi tanpa ngubah metode atau parameter intinya, itu sama sekali nggak ngasih kontribusi pengetahuan baru. Gelembung pengetahuannya nggak terdorong. Pantas saja banyak paper yang ditolak jurnal internasional gara-gara hal ini. Jangan sampai Anda jatuh ke lubang yang sama. Lantas standar kontribusi kayak apa sih yang diharapin dari Anda? Kita sampai di bagian keempat, target kontribusi berdasarkan gelar akademik. Yuk kita lihat di level mana Anda sekarang. Ekspektasi untuk tiap jenjang akademik itu sebenarnya udah dipetakan dengan sangat jelas. Kalau Anda sekarang di jenjang D3 atau D4, target utamanya adalah implementasi sistem dan penguasaan skill teknis. Naik ke jenjang S1, target skripsi Anda itu menguji atau mengkonfirmasi teori yang udah ada. Di sini Anda udah harus mulai nyentuh metode. Terus, kalau Anda ambil S2, tesis Anda dituntut buat melakukan perbaikan metode secara inkremental, atau istilahnya mengembangkan teori. Dan buat Anda yang lagi berjuang di S3, disertasi Anda udah masuk wilayah invensi. Anda diwajibkan nemuin teori atau metode yang benar-benar baru dan punya dampak substansial. Biar makin gampang dicerna, coba bayangin evolusi sebuah topik kayak gini. Di tingkat S1, ada mahasiswa neliti pengaruh strategi marketing mix 4P yang udah sangat standar. Ini namanya menguji teori. Terus, pas dia lanjut S2, dia sadar ada yang kurang dari 4P, akhirnya dia tambahin elemen baru jadi model marketing mix 4P plus 3C. Nah, ini namanya mengembangkan teori. Puncaknya, pas dia ambil S3, dia buang konsep lama itu dan nemuin teori marketing mix ABCD yang benar-benar baru dan bisa digeneralisasi secara luas. Kelihatan banget kan beda level kontribusinya? Jadi, kita udah sampai di akhir sesi bedah materi kita kali ini. Kita udah bongkar mitos soal bikin software, memetakan kurikulum, sampai benar-benar paham anatomi dari sebuah kontribusi pengetahuan. Sekarang, saya mau balikin pertanyaannya ke Anda. Ingat lagi deh diagram batas pengetahuan umat manusia tadi. Jangan cuma berhenti di ngetik kode program yang udah ada. Coba tanyain ke diri sendiri. Di titik sebelah mana sih penelitian Anda bakal dorong batas pengetahuan itu ke arah luar? Jadikan penelitian Anda itu berdampak dan bermakna. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya, dan selamat meneliti.